Halo, konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. Konnichiwa. Ya, untuk orang-orang yang sudah tepat waktu, yang bisa lihat ini aja. Ah, udah. Oke. Terima kasih sudah luangkan waktunya. Ya, kita sebentar aja hari ini kasih feedback, terus kita diskusi, habis itu udah selesai. Sambil tunggu yang teman-teman yang lain, mungkin bisa ngobrol sama kendala-kendala yang dihadapin kemarin, silakan di tugas yang kemarin. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada kendala? Sensei, Ya, silakan. itu kalau yang kemarin itu kan nulisnya itu boleh nggak sih kita dengerin dulu sambil shadowing, terus Mm-mm. baru mulai nulis gitu. Jadi fokus shadowing dulu, terus baru selanjutnya dengerin buat nulis. Oh, ya 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 ya. Jadi dengerin dulu sampai puas gitu ya. Nah, Baru apa namanya? Baru apa namanya? Nulis gitu ya. Dengerin untuk nulis gitu ya. Oke, ya. Ya. Ya jadi gini, esensi dari metode yang cara belajar yang saya sampaikan kemarin. Jadi kalau kemarin kan pertama dengerin sekali, setelah itu tulis. Dengerin sekali, setelah itu tulis. Nah, itu eh, tujuannya untuk melatih kemampuan kita dalam menangkap informasi yang ada di dalam apa namanya audio tersebut ya. Kalau untuk shadowing itu kan sebenarnya latihan untuk yang lain ya, untuk sama sih sebenarnya, tapi apa ya, lebih cenderung ke sebenarnya sama sih ya. Gimana saya juga bingung. Tapi kalau dalam kita coba dulu aja gimana ya, maksudnya sementara dengan metode yang dengarkan sekali, tulis, dengarkan lagi sekali sampai selesai, tulis, begitu dulu. Nanti apa namanya, sementara seperti itu dulu. Nah, kalau alasannya kenapa apa minta tadi shadowing dulu, kenapa tuh? apa ya, biar Biar sebenarnya terbiasa biar dulu sama audionya gitu ya. iya Oke. gitu. Ya, jadi kalau tujuannya untuk membiasakan diri dengan audionya, itu nanti tujuan apa namanya, melatih kemampuan menangkap. Sebenarnya shadowing juga nanti lama-lamanya sih apa namanya, efeknya sama ya. Jadi kecepatan kita dalam berpikir dalam bahasa Jepang itu jadi cepet gitu. Tapi beda ketika apa ya, beda dengan proses yang tadi dilakukan, yang sekarang sudah kalian lakukan gitu kan. Kalau sekarang dengarkan dulu sampai selesai baru catat begitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa dengan audionya itu dengan proses yang tadi, yang dengarkan dulu sampai selesai, mencatat, nanti kalian nggak bisa melatih apa ya, kemampuan kalian untuk menangkap informasi tadi gitu. Jadi apa ya, tujuannya kan, kalau kenapa prosesnya seperti itu, karena dalam proses tsuyaku ya, itu kita diharapkan ya, harus ya, bisa menangkap informasi yang baru ya, bukan informasi yang sudah terbiasa kita dengar. Nah, kalau misalnya mau shadowing dulu, terus nanti baru dengarkan lagi untuk mencatat, itu nanti
mungkin nanti di bagian kalian nggak bisa melatih untuk menjadi seorang interpreter gitu loh. Bagian tsuyakunya nggak bisa dilatih gitu. Ya kan kalau tsuyaku itu kan datang ke gemba, datang ke tempat kerjanya misalnya. Sebelumnya mungkin bisa diedukasi dulu ya kalau interpreter itu, misalnya hari ini nanti besok itu interpreternya tentang misalnya tentang real estate ya Pak Hari misalnya. Nanti akan ada penjelasan mengenai gedung-gedung yang akan disewakan misalnya. Bisa diedukasi seperti itu, tapi walaupun sudah diedukasi, kita pergi ke tempat kerja gitu ya, ke tempat kita interpreter tsuyaku, itu apapun yang kita dapat itu pasti baru gitu loh. Suaranya itu baru, informasinya baru, kata-katanya juga baru kita dengar ya. Nah nanti kalau misalnya shadowing dulu, terus sudah terbiasa dulu dengan suaranya, dengan audionya, itu tidak bisa melatih kemampuan yang tadi saya jabarkan gitu. Kemampuan kalian menerima informasi dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah dalam tsuyaku ini diharapkan, dalam hongyaku tsuyaku ini diharapkan kita bisa melatih diri kita supaya bisa menangkap informasi dalam bahasa Jepang dalam bentuk audio ya, dalam waktu yang singkat begitu. Walaupun ini kerjakannya sedikit-sedikit begitu, bukan berarti harus langsung bisa ya. Jadi itu tujuannya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya shadowing dulu terus baru baru mendengarkan untuk mencatat, itu nanti kita tidak bisa melatih diri kita sebagai seorang interpreter gitu. Ya, jadi kalau interpreter itu kan pasti ada yang sudah terbiasa, ada yang enggak ya. Kalau kita interpreter dengan kondisi mendengarkan audio yang sudah biasa kita dengar, ya itu bukan interpreter, kayaknya enggak seperti itu gitu prosesnya ya. Itu sih pikiran saya ya. Ya, jadi semoga bisa bekerja sama dulu ya dengan proses yang sudah kita sepakati. Jadi dengarkan dulu sekali, terus catat dulu ya sebisanya, terus dengarkan lagi sekali, terus catat gitu. Jadi diharapkan bisa melatih diri kita menjadi seorang interpreter gitu. Karena interpreternya begitu, datang, dengarkan suara yang baru ya, terus kita terjemahkan. Oke, bisa dipahami mungkin ya. Oke, terima kasih sekali lagi yang baru bergabung. Kita langsung saja ya melihat pembahasannya untuk hari ini. Saya akan munculkan layarnya. Ya. Oke, di hari ini kita pertemuan ketiga ya. Pertama saya mau makasih banyak ya udah bekerja sama dengan baik. Hanya saja mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum di GCR-nya itu dia belum mengumpulkan catatan dalam bahasa Jepangnya mungkin ya. Jadi di GCR saya itu kelihatannya ada 3 orang kalau nggak salah yang belum selesai gitu tugasnya ya. Berharap nanti dari 3 orang ini sih bisa selesaikan ya, biar nggak nanggung gitu. Pertama itu, jadi mungkin masih ada mahasiswa yang belum paham prosedur tugasnya, jadi gitu. Nah terus hal yang saya sadari lagi adalah ini ya, banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan penulisan. Maksudnya kesalahan penulisan itu bahasa Indonesianya ya, bukan bahasa Jepangnya. Justru bahasa Indonesianya. Jadi seperti kata digunakan itu kan sebenarnya di-nya itu kan berfungsi sebagai awalan ya. Kalau berfungsi sebagai awalan, ini di-nya itu disatukan gitu ya, digunakan, disambung gitu. Terus ada juga yang menulis di Jepang di-nya disambung seperti ini, atau ada juga menulis di Jepang J-nya kecil gitu ya. Kesalahan-kesalahannya minor sih, kesalahan yang yang ecek-ecek gitu ya. Bukan kesalahan fatal, hanya saja kalau dibiarkan
kalau dibiarkan nanti kesadaran kita terhadap bahasa Indonesia akan menipis, nanti efeknya mungkin belakangan gitu, entah ketika kalian kerja, entah kalian nanti bertugas di mana gitu, ternyata bahasa Indonesianya nggak tertulis dengan baik, nanti bisa memunculkan kesalahpahaman. Nah itu fatal. Mungkin kesalahan-kesalahan ini kita lihat sekarang ya sebagai kesalahan itu mah biasa aja lah, kesalahan-kesalahan kecil gitu ya. Kita sekarang bisa berpikir seperti itu, tapi ketika kita dalam konteks yang lebih formal, dalam konteks yang seperti dalam perusahaan gitu, itu dalam konteks yang tidak bisa mengizinkan kita membuat kesalahan sekecil itu gitu ya. Kadang masalah-masalah besar itu muncul dari justru dari hal-hal yang kecil ya. Jadi kita harus perhatikan dari sekarang. Ini juga bukan berarti saya sudah baik ya dalam mengolah kata-kata, tapi saya juga masih belajar. Terus ada juga karena mungkin ini salah ketik kali ya. Mungkin salah ketik tapi harus diperhatikan. Terus diucapkan juga ya. ini D-nya harusnya kan digabung ya sebagai awalan ya, diucapkan, digabung. Ya mungkin kesalahan ini ya karena ada mahasiswa yang mungkin tidak teliti dalam membaca kalimat yang diterjemahkan. Nah, ketidaktelitian itu jadi berefek ke hasil terjemahannya ya. Nah, terus saya juga mau nanya, kendala kalian waktu mengerjakan tugas kemarin apa? Silakan. Supaya saya juga bisa memperbaiki untuk pemberian tugas selanjutnya gitu. Silakan. Ada masalah dengan ininya apa? GCR-nya kali ya? Masalah nggak? Nggak ada nih, serius. Ya, udah pada lemes ya. Berapa kuliah hari ini? Saya 4 Sensei. 4. Oh, sekali sama des. Ada lagi yang lebih dari 4? Enggak, itu paling banyak tuh. Siapa tuh tadi? Saya 4 Sensei. Oh, Adam ya. Otskare. Ya, ada kendala nggak di pengerjaan tugasnya? Jadi biar di penugasan selanjutnya itu bisa saya perbaiki gitu. Nggak ada ya? Kendala saya itu Sensei. Ya. Saya sendiri kurang memperhatikan videonya. Kadang palanya kemana-mana walaupun dengerin gitu. Jadi banyak yang miss Sensei. Dari saya sendiri sebenarnya. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi oke. Kalau udah ada kesadaran seperti itu udah oke, berarti nggak bermasalah sebenarnya. Jadi tinggal diperbaiki aja ya. Oke, silakan yang bahasa Indonesia saya jelek Sensei. Pada saat penulisan itu ada beberapa yang poin A itu kayaknya kesalahan saya juga ya. Sensei. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kadang masalahnya itu ya justru ada di bahasa Indonesia kita ya. Jadi bukan sepenuhnya masalahnya itu bukan sepenuhnya timbul karena pengetahuan bahasa Jepang kita kurang, bukan, tapi justru penguasaan kita terhadap bahasa Indonesia kita sendiri yang menimbulkan masalah ya. Jadi bukan sekedar semua itu kuncinya bukan pengetahuan bahasa Jepang, tapi itu juga penting, tapi itu bukan segalanya gitu. Oke, jadi kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Jadi di penugasan yang pertama ini ya, judulnya moshi ya, mosh gitu ya. Ya, ada yang pernah nelpon sama orang Jepang? Mosh gitu. Mosh. Belum pernah Sensei. Belum pernah ya? Sensei. Oke. Ya. Kenalin Sensei sama orang Jepang biar bisa teleponan Sensei. Ya. Kenalin. Saya juga pengen dikenalin. Ya. Saya yang cantik saja Aduh. terangkat. Ya, semoga mimpinya terkabul. Amin. Makasih Sensei doanya. Iya. Oke, ya.
Mosh ya, ada 6 kalimat ya ternyata ada. Saya bacakan ya. Denwa o kakeru toki ya Nihon dewa mazu hajime ni mosh to iimasu ne. Apa tuh? Oke, saya skip aja ya. Ada 6, pokoknya ada 6 ya. Nah, terus di sini saya sudah menuliskan beberapa sampel ya yang saya dapatkan dari hasil terjemahan kalian ya. Jadi ada beberapa highlight yang saya ingin sampaikan. Pertama, yang kalimat pertama dewa o kakeru toki nihongo dewa mazu hajime ni moshi to iimasu ne gitu. Ya, jadi ini saya lihat sih sebenarnya udah banyak yang ya sebagian besar udah oke ya, maksudnya dalam penyampaiannya ya intinya itulah begitu ya. Waktu nelpon ya dalam bahasa Jepang, pertama kita bilang moshi ya gitu ya, gitu jadi seperti itu kira-kira ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dibicarakan di sini. Pertama, dewa o kakeru toki ya, pada saat menerjemahkan mungkin kalian bingung harus menerjemahkan dari mana. Nah, kalau misalnya kalian bingung, bagian-bagiannya dulu aja yang perlu disadari dulu, bagian-bagian mana nih yang penting gitu ya. Pertama ya semuanya penting sih ya. Misalnya dewa o kakeru itu apa ya? Menelpon atau mengangkat telepon. Nah, ini yang perlu kita cari tahu ya. Ada beberapa mahasiswa yang mengartikan dewa o kakeru itu mengangkat telepon ya. Sebenarnya dewa o kakeru itu kan menelepon ya, melakukan sambungan ya, menelepon gitu. Jadi kalau mengangkat telepon itu sebenarnya ada satu lagi bahasa Jepangnya, yaitu denwa ni deru. Kan kalau bahasa Indonesianya mengangkat gagangnya ya, mengangkat gagangnya. Tapi kalau dalam konteks pola pikir bahasa Jepang, kita mengangkat telepon itu sebenarnya keluar dari space kita menuju ke sebuah space komunikasi antara kita dengan orang lain gitu. Misalnya ada gimana ya, jadi ini saya gambar nih, jadi ini telepon nih. Nah, ini space kita, ini space orang lain misalnya. Nah, dewa o kakeru ya, ini orangnya nelpon nih, masuk ke lingkup space komunikasi di telepon. Nah, kita juga ketika mengangkat telepon, kita tuh pada dasarnya keluar dari zona kita dan keluar gitu ya, keluar menuju ke konteks komunikasi antar orang dengan orang lain di space ini gitu. Jadi mungkin pola pikirnya kalau kita kan cuman fisiknya aja mengangkat gagang telepon gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jepang istilahnya itu bahasanya pakai denwa ni deru. Ya, jadi mungkin agak korelasinya dengan bahasa Indonesia agak jauh ya. Makanya kadang kita nggak bisa sampai ke situ. Susah menerima konsep itu gitu. Oh, denwa ni deru. Oh, ngangkat telepon tuh denwa ni deru. Kok pakai deru ya? Deru itu kan keluar gitu. Jadi ada semacam konflik batin ketika menghadapi bahasa Jepang yang tidak sesuai dengan konsep dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi itu yang perlu saya ingatkan. Terus pada saat kita mengutip ya moshi seperti ini, ada yang menuliskannya pakai bahasa Jepang. Nah, ini sih gimana ya? Kan kita nerjemahin ke orang Indonesia nih. Nah, pasti di dalamnya itu kan ada orang yang tidak bisa baca huruf kana ya. Jadi untuk mengantisipasi itu ya kita tuliskan dalam pakai romaji ya, pakai seperti ini romaji mosh gitu. Oke. Terus ada juga yang ini menerjemahkan dewa o kakeru toki itu pada saat sedang telepon. Sedang telepon ini udah beda lagi bahasa Jepangnya, dewa o kakete iru toki gitu kan ya. Jadi mungkin ini sebuah improvisasi, banyak yang melakukan improvisasi ya. Hanya saja kadang improvisasi itu juga perlu dibatasi. Oh iya nggak apa-apa, Naura ya, terima kasih. Oke ya, terus ada juga yang berimprovisasi dengan memasukkan kata kamu ini, kamu ya. Sebenarnya di dalam bahasa Jepangnya tidak ada ya. Jadi kalau kamu kan bahasa Jepangnya beda lagi ya, kimi gitu.
sementara dalam bahasa Jepangnya tidak ada. Terus ada juga yang berimprovisasi memberikan kata-kata biasanya. Nah, biasanya itu juga di dalam konteks bahasa di dalam teks bahasa Jepangnya tidak ada ya biasanya ya. Ya tai-tai gitu tidak ada. Ya jadi perlu diperhatikan. Terus melakukan panggilan telepon juga. Melakukan panggilan telepon mungkin nggak apa-apa ya sebenarnya menelpon ya, tapi mungkin terlalu terlalu formal kayak terlalu panjang ya. Itu ya. Oke. Terus ada juga yang moshi-moshi bukan ya. Sebenarnya oke-oke aja sih, tapi ketika kita lihat lagi dari konteks bahasa Indonesianya itu jadi agak janggal ya. Kalau menurut saya, tapi gimana kalau menurut kalian? Ya, jadi kalau misalnya kalian bingung, pertama menerjemahkannya harus gimana nih menerjemahkannya, bingung. Nah dulu kayaknya udah pernah diajarin sama Ari Sensei, pasti sudah pernah diajarkan dasarnya ya, ada penerjemahan kata-katanya dulu diterjemahkan gitu ya, terus baru secara idenya apa sih gitu, baru idenya itu diterjemahkan. Jadi kalau misalnya kalian bingung, pertama jadi jangan jangan proses penerjemahan itu bisa ada dua tiga proses gitu. Pertama partsnya dulu, bagian-bagiannya dulu yang kita terjemahkan ya, secara harfiah gitu ya, secara kata-katanya diterjemahkan. Nanti setelah kita lihat lagi, itu kan pasti ada yang janggal bahasa Indonesianya kan. Nah kita pastikan dulu parts-partsnya itu, bagian-bagiannya itu sudah sesuai gitu. Kayak misalnya ada yang mau kakerutoki itu adalah menelepon ya, bukan sedang menelepon. Terus ada mazu hajime ni gitu ya. Kadang dua kata ini juga sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang kan dua kata, mazu hajime ni gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia bisa saja dijadikan satu gitu. Nah kita artikan dulu aja parts-partsnya, bagian-bagiannya ya. Nah setelah proses itu selesai, baru proses penyesuaian ya. Secara konteks bahasa Indonesia ini sebagai kalimat bahasa Indonesia, apakah ini alami atau tidak gitu, apakah natural atau enggak gitu ya istilahnya, kayak gitu. Jadi tidak enggak harus satu kali proses langsung jadi gitu, enggak. Kita terjemahkan dulu kasar ya, baru kita perhatikan lagi secara dari sisi bahasa Indonesia bagaimana, sesuai atau enggak gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu karena waktunya singkat. Terus ada juga ini, doshite moshi moshi to iu no deshou ka gitu ya. Ini juga banyak yang berimprovisasi, ada yang mengapa menyebutkan. Nah, ini kenapa saya tuliskan di sini, karena mahasiswa ini sebelumnya itu menggunakan kata mengucapkan ya. Mungkin itu perlu konsistensi juga sih ya. Jangan terlalu banyak ragam bahasa yang digunakan. Jadi kalau ragam bahasanya itu simple, itu jadi lebih mudah dipahami. Terus ada juga yang menerjemahkan kenapa harus moshi-moshi. Ini saya juga sebenarnya secara pribadi ya, jadi pengen ngomong begitu sebenarnya, kenapa harus moshi-moshi. Nah tapi kalau secara dilihat dari bentuk bahasanya ini kan agak jauh ya, jadi mungkin perlu dipikirkan lagi. Terus pakai kata harus ya, mengapa kita harus mengucapkan seperti itu ya gitu. Jadi agak menjauh dari konteks bahasa Jepang yang asalnya gitu. Doshite moshi moshi to iu no deshou ka. Kenapa kita mengucapkan, bukan. Terus pada saat menerjemahkan itu kan dalam bahasa Jepangnya nggak ada kita, nggak ada anda begitu ya. Nah, ini mungkin salah satu ciri khas dari bahasa Jepang, kadang tidak perlu memunculkan hal-hal seperti itu gitu. Tapi kita lihat lagi kalau dalam bahasa Indonesianya, apakah misalnya mengapa kita harus, kenapa kalau misalnya memang diperlukan kita itu dimunculkan juga nggak apa-apa ya. Terus ada juga yang berimprovisasi dengan kira-kira ya, kira-kira mengapa diucapkan moshi-moshi ya. Ini juga kalau dari sisi orang Indonesia ya sebenarnya terima-terima aja sih, tapi kira-kira ini kan ya ada unsur ketidakpastian begitu ya. Jadi kira-kira kenapa gitu. Jadi ada ketidakpastian. Jadi saya pikir improvisasinya harus dibatasi juga ya.
Terus kenapa awalnya gitu ya ada. Jadi sesuatu yang tidak ada jadi muncul begitu. Jadi perlu diperhatikan. Ada hal yang tadinya tidak ada bisa diadakan. Itu parameternya melihat dari pertama dari sisi kebahasaan bahasa Jepangnya dulu sih ya. Ada nggak itu gitu ya. Terus kalau nggak ada dalam bahasa Indonesia apakah memungkinkan itu tidak ada pun oke gitu. Awalnya kan sebenarnya nggak ada ya di doshite moshi moshi to iu no deshou ka. Awalnya kata awalnya ini kan nggak ada dalam bahasa Jepangnya ya. Pertama ya kita buat dulu bahasa Indonesia yang tidak membutuhkan ini, awalnya nggak perlu ada gitu ya. Nah ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadi bahasa Indonesia yang tidak alami, nah baru kita adakan penyesuaian gitu ya. Terus ada juga yang pakai anda ya, oke. Terus kita lanjut dulu. Nah ini jadi bagian-bagian utama yang perlu ditekankan di bagian ini yang saya tulis dengan tinta warna biru ya. Motomoto wa denwa no aite ni korekara nanika o iimasu yo toいう意味でもしもしと言っていました。言っていました。Jadi kalau te imashita itu adalah bentuk yang menggambarkan kondisi di masa lampau ya. Jadi dulu kebiasaannya seperti itu gitu. Ya. Jadi di sini ada nih yang udah menerjemahkan pakai kata dulunya. Nah, ini oke nih kalau menurut saya ya, secara pribadi ini lebih pas karena itu lebih mewakili ada dulu tuh ada kebiasaan seperti itu gitu. Ya. Terus ada yang improvisasi pakai kata ponsel. Nah, ini saya juga bingung nih. Kenapa muncul kata ponsel? Terus masih ada juga yang belum ada sesuatu sekarang. Nah, itu apa itu? Nggak apa-apa ya. Maksudnya ini juga percobaan kalian dalam menerjemahkan ya. Jadi kalau ya ada ketidaksesuaian ya pertama itu ya wajar, nggak apa-apa. Tapi dengan ini kita belajar menyesuaikan sedikit demi sedikit ya. Nggak mungkin kita tuh belajar terus bisa tingkat presisi bahasa Jepang kita bisa naik gitu, drastis gitu ya, menjadi lebih baik. Itu ada yang begitu, tapi ada juga banyak juga yang nggak bisa tingkat presisi bahasa Jepangnya naik dengan pesat gitu ya, sedikit ya, dengan melakukan ini percobaan seperti ini ya, menerjemahkan. Terus ada lagi yang ini juga ada nih, semua berawal karena memiliki arti seperti gitu. Ini juga panjang banget jadinya ya. Oke, jadi moto-moto wa awalnya bisa begitu ya, awalnya udah banyak yang pakai awalnya. Moto-moto wa pada awalnya juga bisa ya, awalnya. Dewa no aite ni, nah dewa no aite ya, lawan bicara di telepon begitu maksudnya kan. Ya, terus ada toyu imi de moshimas to itte imashita. Toyu imi itu maksudnya bukan berarti moshimas itu artinya korekara nanika o iimasu yo. Jadi bukan begitu. Jadi ada yang mengartikan artinya begitu gitu. Jadi gini, ada yang mengartikan begini. Mouse artinya bukan. Iya begitu. Mouse artinya tetikus. Kan kalau dalam bahasa Indonesia tetikus ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan toyu imi itu ya di sini maksudnya begitu ya. Jadi bukan arti dari moshimasnya itu sendiri. Ya, moshimas itu artinya ya saya mau bilang gitu ya. Mau ngomong gitu. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi bukan arti dari kata moshimasnya itu sendiri. Korekara nanika o iimasu yo itu bukan arti dari moshimasnya itu sendiri, tapi maksudnya ya. Dulu bilang moshimas dengan maksud saya mau ngomong sesuatu loh gitu. Ya. Cepet banget ya zoomnya. Saya lanjut dulu ya. Terus ini juga ada denwa no aite, mungkin ini ya dengan pihak lain ya. Oke, mungkin ini perlu disesuaikan dengan lawan bicara begitu ya. Oke, terus ada juga ini nomor 4, sore ga
長くて言いにくいのでだんだん短くなってもしもしになったと言われていますya. To iwarete imasnya ini maksudnya dulu, jadi si orang yang nulis ini itu dengar dari orang bahwa dulu katanya begitu ya, dulu katanya ini nih kepanjangan nih, jadi orang tuh repot nih gitu terus jadi pendek karena itu ya, dulu katanya begitu. Nah jadi semacam menceritakan apa yang diceritakan oleh orang lain ke dia gitu, ke si penulisnya itu ya. Jadi bukan dikatakan moshi-moshi, bukan ya. Terus ada juga mijika, dandang mijikaku nate ya, dandang mijikaku nate itu ya. Jadi mijikaku nate itu kan memendek ya, menjadi pendek. Jadi ada juga yang mengartikan misalnya gini, diubah menjadi semakin pendek. Kalau diubah sorry kalau diubah menjadi semakin pendek itu ada unsur kesengajaan gitu kan, kesengajaan untuk mengubah. Nah ini kan nggak ada sebenarnya ya, jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk mengubah si moshimas itu menjadi moshi, tidak ada, tapi itu berjalan secara alami gitu ya, secara alami menjadi pendek. Jadi bukan ada niat untuk memperpendek itu gitu ya, jadi itu perlu diperhatikan. Terus ada juga disingkat juga ya, disingkat ini bahasa Jepangnya jadi beda lagi. Disingkat itu ryakusu to ka ryakusareru to ka, disingkat ya, dipersingkat. Ini juga jadi kalau dipersingkat itu ada unsur kesengajaan untuk menyingkat itu gitu. Jadi kadang apa ya, ini masalahnya kan bukan ya ada masalah kebahasaan dari sisi bahasa Jepangnya juga, tapi ada juga masalah kesadaran terhadap si bahasa Indonesianya itu sendiri ya. Menjadi pendek kan memendek gitu ya, bukan, dan memendekkan itu kan beda ya, udah jelas beda ya. Mijikaku naru dan mijikaku suru ya, jadi itu perlu diperhatikan. Disingkat, menyingkat itu juga bahasa Jepangnya jadi beda lagi sebenarnya. Kan nggak ada niat mau menyingkat sebenarnya orang Jepang ya kan, itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau disingkat, oh berarti orang Jepangnya ada niat mau nyingkat gitu ya. Nah nanti timbul kesalahpahaman. Nah inilah yang kadang kita nggak memperhatikan hal-hal seperti ini. Maksudnya kesadaran terhadap hal tersebut mungkin ya kurang gitu, tapi karena kurangnya kesadaran terhadap hal-hal kecil seperti itu, makanya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nanti cerita sejarah moshimas itu jadi beda dong ya. Oh ternyata orang Jepang tuh sengaja nyingkat gitu, sebenarnya enggak, itu berubah secara alami aja gitu. Makanya dalam bahasa Jepangnya pakai mijikaku nata, bukan mijikaku shimashita, bukan ya gitu ya. Terus dangdang juga itu ya, ada yang menerjemahkan ini secara bertahap ya. Ini udah beda lagi bahasa Jepangnya ya, jadi perlu diperhatikan. Secara bertahap itu ada lagi, ini lebih terencana lagi berarti kan ya. Nah ini nggak ada sama sekali dalam konteks bahasa Jepangnya. Nah kalau mengadakan hal yang tidak ada, inilah nanti timbul satu titik ya yang bisa menyebabkan kesalahpahaman gitu. Jadi kita memunculkan masalah sebenarnya dengan mengadakan hal yang tidak ada ya. Mengadakan hal yang tidak ada itu boleh, tapi setelah melalui proses penyesuaian dulu. Apakah itu emang perlu ya, apakah memang itu sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam bahasa Jepangnya gitu ya. Nah ini kadang memang kita belum punya kemampuan untuk itu gitu loh. Dan itu nggak apa-apa, bukan berarti saya menuntut kalian harus punya, bukan. Makanya kita belajar ini sedikit-sedikit gitu ya, menyesuaikan itu sedikit-sedikit. Jadi bukan berarti saya nggak bisa ini berarti saya kurang belajar, bukan berarti begitu. Memang ada pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh kalian di saat sekarang. Demikian juga dengan saya begitu. Kita lanjut dulu ya. Oke, terus ada lagi. Nah ini juga nih tokorode. Nah ini tokorode ini juga susah ya sebenarnya ya. Apa ini gitu, ngomong-ngomong gitu. Tapi kalau misalnya kita terjemahkan dengan ngomong-ngomong,
omong-omong itu dalam konteks bahasa tulisan ya itu agak, kalau formal itu agak rancu juga sih ya. Terus ada periode ya, pakai periode. Yang perlu diperhatikan ini tsukawareru yo ni natta. Jadi kalau tsukawareru yo ni natta itu ada menggambarkan sebuah proses dari yang tidak menggunakan menjadi bisa menggunakan gitu ya. Jadi kayak misalnya telepon mulai digunakan di Jepang itu oke ya, itu oke. Jadi menggambarkan proses itu yang paling harus diperhatikan. Terus selanjutnya hajime no koro denwa o kakeru hito wa, orang yang menelepon kan gitu ya. Moshi moshi dewa naku mazu oi oi to. Ya, jadi ini ada yang menerjemahkan jadi halo ya. Nah, ini nanti konteksnya beda lagi. Ya, jangan sampai moshi moshi itu jadi halo di sini. Tetap aja moshi moshi tapi dalam bentuk alfabet begitu. Terus tersambung juga tsunagaru. Ya, kalau tersambung itu beda lagi bahasa Jepangnya. Terus ada yang mempekerjakan. Nah, ini. Ya. Jadi agak udah menjauh sekali ya dari bahasa Jepangnya. Terus ada juga mahasiswa yang menerjemahkannya jadi minimalis banget gitu ya. Nah, minimalis ini kadang bagus tapi kadang juga jadi bumerang gitu. Ini jadi makna-makna yang harusnya ada jadi tidak ada. Itu juga harus diperhatikan ya. Jadi ketika kalian bingung mau menerjemahkannya seperti apa, pertama terjemahkan dulu aja bagian-bagiannya secara apa ya? Ya udah mengikuti bahasa Jepangnya dulu aja. Ya. Per bagian-bagiannya, apakah bagian-bagiannya sudah ada, dipastikan lagi, oh udah ada semua nih, udah ada terjemahannya semua. Nah, setelah itu diadakan penyesuaian lagi dari sisi orang Indonesia melihat itu, apakah itu sebuah kalimat bahasa Indonesia yang alami atau tidak begitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sensei, saya mau nanya. Boleh. Sensei, buat yang tadi Denwa no IT itu kan tadi Sensei milihnya lawan bicara, tapi waktu saya terjemahin saya makanya pihak lain di telepon, karena waktu itu saya mikir kalau lawan bicara itu kayaknya seharusnya bertatap muka gitu Sensei. Makanya saya pilih pakai pihak lain di telepon. Oke. Gimana Sensei? Sebenarnya lawan bicara itu nggak menunjukkan ini ya, maknanya tuh bukan menunjukkan tempat komunikasinya. Lawan bicara ya lawan bicara di mana itu boleh, lawan bicara dalam komunikasi di email, lawan bicara saya siapa gitu. Itu sebenarnya lawan bicara dalam bahasa Indonesia kalau menurut saya ya, itu nggak menunjukkan tempatnya ya, nggak menunjukkan konteksnya harus bertatap muka begini. Jadi kalau dari pemikiran saya itu nggak apa-apa sih pakai lawan bicara. Kalau pakai pihak lain itu jadi mungkin bahasa Jepangnya itu jadi apa ya, jadi mungkin beda lagi gitu ya. Itu gitu Sensei. Okay. Tapi kan IT itu kan pasangan Sensei. Kenapa? IT itu kan pasangan. Ya, jadi AIT ini juga sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu bisa macam-macam artinya. Misalnya ya, kekong AIT itu kan pasangan menikah. Terus misalnya ada lagi apa itu? Kumite no AIT misalnya. Kumite itu kan kalau dalam karate itu kan sparring ya. AIT wa donata misalnya. Lawannya siapa? Bisa juga diartikan seperti itu. Jadi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu juga ada perluasan makna yang harus kita hadapi juga gitu. Oh gitu Sensei, makasih Sensei. Ya, sama-sama ya, silakan. Ini waktunya udah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Berarti dang itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan Kenapa? Dang itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia jadinya gimana ya? Enaknya gimana tuh? Biasanya sih lama kelamaan begitu ya. Sama kelamaan. Saya kan terjemah Indonesia kan pada akhirnya secara bertahap. Seperti secara bertahapnya itu dihapus juga. Iya, oke. Kalimatnya ya pada akhirnya berubah menjadi lebih pendek. Tapi kalau ya itu tadi, ini kita udah mau selesai.
Oke, maaf ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Kita diskusi bentar lagi deh. Oke. Oke, ya. Untuk Fahri ya tadi ya. Iya, hai Sensei. Ya, bisa diulangi nggak Fahri pertanyaannya? Jadi kan tadi kan saya kan ngerjemahinnya pada akhirnya secara bertahap berubah menjadi lebih pendek. Nah, sebenarnya secara bertahapnya itu dihilangin, itu udah jadi kalimat yang baik gitu ya. Sebentar, saya lihat dulu tadi yang tadi ya, sebentar. Pada akhirnya. Nah, ini ya. Oke. Pada akhirnya secara bertahap berubah menjadi lebih pendek dan diucapkan menjadi moshi-moshi ya. Iya, jadi kalau pada akhirnya ya, iya, sebenarnya kalau dari apa ya? Jadi kalau bahasa Jepangnya itu kan jadi saishu tekini gitu kan ya. Pada akhirnya saishu tekini dankai tekini 短いもっと短い形に変わったっていうですね berubah kawaru gitu ya. Jadi kalau saya lihat kesesuaiannya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang itu jadi menjauh gitu. Jadi ada kalau misalnya diartikan seperti ini, saishu tekini ini kan sebenarnya bukan berarti kalau pada akhirnya saishu tekini itu kan berarti ada proses yang apa ya, kayak orang Jepang itu berusaha merubah dan pada akhirnya bentuk akhirnya itu kayak gini gitu, padahal kan nggak ada apa ya, nggak ada niat ya, nggak ada niat untuk betul iya. Jadi seolah-olah ada orang Jepang tuh ada niat untuk merubah gitu secara bertahap juga kan tadi saya udah sampaikan ya. Berarti sudah ada rencana secara bertahap begitu, itu jadi kesannya seperti itu ya. Oke, terima kasih Fahri. Ya, silakan yang lain. Sensei, Ya, silakan. itu yang di kalimat terakhir Toyokoto desu itu maksudnya di bahasa Indonesia itu apa ya Sensei? Ya, sebentar, saya cek dulu. Ya, 初めの頃は電話をかける人は、もしもしではなくまずおいおいと相手に声をかけてから話を始めたということです。Ya, pertamanya begitu gitu ya. Pertamanya di awal-awalnya gitu ya, mungkin gitu ya. Di awal-awalnya jadi aneh juga sih. Soalnya saya sempat search di grammar ya, di PTN 3 grammar. Itu artinya tuh saya pernah mendengar bahwa atau rumor Iya, atau itu berarti betul. Iya, seperti itu sih. Dikatakan bahwa sebenarnya gitu juga nggak apa-apa. Katanya gitu kan gitu ya. iya. Ya, seperti itu. Toyukoto desu. Saya awalnya bingung itu mau arti bahasa Indonesianya gimana. Iya. Jadi iya, jadi hajime no koro wa denwa wa kakeru hito wa, jadi pada awalnya orang yang menelpon
apa saya menerjemahkannya? Saya juga nerjemahin sih. Memulai pembicaraan setelah bilang ke lawan bicaranya dengan kata, bukan dengan kata mos tapi dengan kata oi. Ya, tapi kalau misalnya di secara keseluruhan mungkin nggak muncul ke permukaan juga nggak apa-apa sih ya, si itu toyu koto desnya gitu. Jadi hilang secara natural gitu ya. Ya bisa dibilang begitu. Jadi apa ya, iya yang seperti yang tadi saya bilang. Jadi kadang pertama kan kita parts-partsnya dulu tuh diterjemahkan, terus setelah itu kita lihat kalau misalnya memang dari sisi bahasa Indonesia itu tidak alami, ya kita adakan penyesuaian di situ mau tidak mau. Tapi kadang penyesuaian itu yang seperti tadi, misalnya ada penyesuaian yang justru menjauh dari maksud yang di konteks bahasa Jepangnya gitu. Ada juga penyesuaian yang menghilangkan atau menambahkan gitu loh nuansa di kalimat bahasa Jepangnya. Nah itu yang kita coba minimalisir gitu ya. Jadi makanya bagian toyu koto des itu saya nggak warnain warna biru kan ya, karena itu bukan bagian, ya itu penting sih tapi bukan bagian yang penting sekali gitu. Skala prioritasnya kalau di dalam diri saya itu nggak begitu tinggi, makanya yang saya tandain tuh yang prioritasnya tinggi itu yang warna biru ini gitu ya, seperti itu. Jadi terjemahan kalian itu sebenarnya udah oke. Maksudnya dari sisi orang Indonesia tuh udah bisa nangkep gitu. Makanya saya nggak nanti kasih nilainya juga nggak akan nggak ada yang nggak akan, maksudnya dinilainya jelek itu nggak ada. Semua oke, bisa gitu, maksudnya bisa masuk. Tapi ada penerjemahan yang memang bagian-bagian dari kalimat itu yang harus mengerti betul oleh kalian gitu, oleh saya juga gitu ya. Gitu. Jadi mungkin gaya bahasa Indonesianya mungkin macam-macam ya. Tapi ada beberapa yang saya warnain warna biru itu yang harus diperhatikan baik-baik begitu. Ya. Oke, jadi memang awalnya susah ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada kalimat kalian di sini itu bukan berarti kalian nggak bisa, bukan begitu. Tapi ya saya memberikan feedback berupa resiko-resiko yang akan dihadapi kalau dengan terjemahan seperti itu gitu ya. Silakan, ada lagi. Jadi kalaupun ya nanti di bawah ini sebenarnya saya udah nerjemahin, kalaupun saya memunculkan punya terjemahan saya, itu bukan berarti terjemahan saya pun yang paling bagus, bukan, tapi tetap masih bisa kalian kritik dikritik bisa ya, maksudnya dipertanyakan begitu, tidak apa-apa. Jadi bukan berarti di sini kita berusaha menemukan sesuatu yang ideal, tapi bukan berarti semua tuh bisa kayak gitu. Semua interpreter, translator itu pasti punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Oke, jadi silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Saya munculkan dulu punya saya ya, terjemahan. Ini yang punya saya. Iya, ini juga silakan kalian komentari ya. Moshi-moshi, waktu menelpon dalam bahasa Jepang, kata pertama yang diucapkan adalah moshi-moshi. Kenapa kata moshi-moshi ini digunakan? Awalnya dulu orang-orang gunakan kata moshi-moshi, moshimas kepada lawan bicara di telepon dengan maksud saya mau mulai bicara loh gitu. Dikatakan bahwa kata moshimas tersebut lama-kelamaan memendek dan menjadi moshi-moshi karena terlalu panjang dan sulit diucapkan. Nah, ini saya balik ya, nomor 4. Susunannya ya. Terus saya juga pakai ini nih, orang-orang ya. Jadi ada penambahan dan modifikasi juga ya. Terus nomor 5, telepon mulai digunakan di Jepang sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun ke-23 Meiji. Nah, ini tahun ke-23 Meiji.
Mungkin ada yang bingung juga di sini ya. Terus pada awalnya orang yang menelpon memulai pembicaraan dengan lawan bicaranya, bukan dengan kata moshi-moshi. Nah ini juga sebenarnya bahasa Indonesia saya nggak efektif sih, tapi dengan kata oi-oi gitu. Ya ini dari sudut pandang saya ya. Ini juga sebenarnya harus disesuaikan lagi gitu. Oke. Ya silakan, ada yang mau berkomentar atau bertanya dari sini? Sensei, Ya silakan. Tokorodenya berarti nggak sensei artiin ya? Iya, itu saya bingung juga sih sebenarnya jadi apa kalau ngomong-ngomong gitu ya. Konteksnya tuh jadi apa ya? Janggal juga kalau ditaruh di situ gitu. Kalau Tokorode itu kalau misalnya di konteks pembicaraan percakapan gitu, itu kan untuk merubah topik pembicaraan ya, mengalihkan gitu ke arah yang lain gitu. Nah, setelah saya artikan jadi sebuah paragraf gitu ya. Kalau misalnya saya simpan di situ apa gitu, saya nggak ketemu kata-katanya juga sih. Gitu. Ya. Ngomong-ngomong, telepon mulai digunakan, iya gitu. Apa lagi ya? Sebenarnya, kalau sebenarnya juga bukan juga. Ada juga sih yang sebenarnya gitu ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Ada nggak yang pas gitu? Saya seringnya ngartiinnya by the way, Sensei. Nah iya itu. Tapi By the kalau way. Indonesia gimana, Sensei? Iya saya juga bingung. Sebenarnya kalau kita by the way itu sendiri juga agak susah ya. Maksudnya di konteks bahasa Indonesia itu ya selain ngomong-ngomong apa gitu, saya juga bingung sih. Jadi makanya saya nggak munculkan di terjemahan saya. Silakan yang lain. Nah, Sensei, Ya. itu yang Sensei kan pada tahun ke-23 Meiji. Mm-mm. Kalau misalkan yaitu pada Meiji tahun ke-23 itu juga benar. Itu oke sih kalau menurut saya, nggak apa-apa. Pada Meiji tahun ke-23 gitu ya. Iya. Iya. Kalau sebenarnya kalau dalam bahasa Jepangnya kan itu Meiji Niju Sannen begitu, atau kalau sekarang kan Rewa Ninen begitu ya. Tahun Rewa ke berapa itu juga kayaknya oke aja. Oke ya. Silakan yang lain. Ya. Jadi kalau tidak ada yang lain, jadi saya sampaikan lagi bahwa hasil penerjemahan saya pun bukan sesuatu yang harus ini gitu ya, bukan ya. Kalian juga sudah melakukan pekerjaan kalian dengan baik. Hanya saja saya dalam proses melihat hasil terjemahannya ada beberapa yang improvisasinya, entah penambahan, entah pengurangan, itu membuat si kalimat itu memiliki nuansa lain yang sebenarnya tidak ada di kalimat asalnya begitu. Itu yang saya sampaikan. Jadi bukan yaitu resiko yang akan nanti dihadapi oleh kalian kalau misalnya melakukan improvisasi yang menjauh atau justru menghilangkan bagian-bagian yang seharusnya ada begitu. Terus dalam feedback kali ini juga saya ada beberapa hal yang bisa bebas, ada juga beberapa hal yang saya warnai warna biru, itu yang memang harus pengertian terhadap hal tersebut itu harus lebih baik lagi gitu untuk menghasilkan terjemahan yang baik. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Terlalu kecil. Ada? Tidak ada? Oke. Ya. Kalau tidak ada, silakan mau
sebenarnya pengen ngobrol santai aja sih, maksudnya saya juga pengalaman nerjemahin saya udah, ya maksudnya ada beberapa, maksudnya nggak kayak nerjemahin dokumen hukum juga pernah, nerjemahin manual-manual pabrik juga pernah. Yang paling susah itu ya waktu nerjemahin hukum ya, karena hukum di Indonesia itu kan berkiblatnya ke Belanda ya, jadi banyak istilah-istilah yang mengarah ke bahasa Belanda ya, jadi yang tidak ada konteksnya di hukum Jepang. Nah itu yang sulit ya, dan yang saya lakukan adalah melakukan research itu maksudnya bukan penelitian ya, maksudnya ya cari tahu mengenai hukum di Jepang ya, jadi harus belajar gitu, oh ternyata kan kadang kita bingung azas praduga tak bersalah itu diterjemahinnya kayak gimana gitu ya, itu ya, jadi kita cari konsepnya itu di hukum di Jepang ada nggak konsep seperti itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu dalam konteks hukum Indonesia itu dimunculkan gitu ya, azas praduga tak bersalah, tapi sebenarnya mungkin di dalam bahasa Jepang, di dalam konteks hukum Jepang itu sudah menjadi dasar yang tidak perlu dituliskan lagi secara khusus begitu loh. Memang sudah ada azas praduga tak bersalah, dan itu sudah menjadi sesuatu yang mendasar yang tidak perlu dimunculkan lagi ke permukaan gitu. Kadang ada yang seperti itu. Terus pernah juga nerjemahin komik juga dulu pernah ya, novel juga dulu pernah, terus dan perjalanan menerjemahkan saya juga nggak sepenuhnya lancar ya, ada yang dikomplain juga gitu, jadi ini maksudnya apa nggak ngerti gitu. Jadi memang perlu banyak latihan sih ya. Kalau pertama awal-awal itu mungkin susahnya itu ya belum terbiasa dengan kayak misalnya nerjemahin manual pabrik nih, itu kan bahasanya kadang khusus ya. Pertamanya susah ya, berat banget, tapi setelah lama-lama itu jadi udah terbiasa dengan kosakata, dengan cara penulisan manual ya, jadi lebih mudah menerjemahkannya ya. Silakan, ada yang mau ngobrol lagi Sensei, ya? kalau misalnya saya nerjemahin soal pabrik-pabrik tadi kan biasanya ada tuh sebutan-sebutan yang pakai bahasa Inggris. Itu sensei nerjemahin ke cari kosakata bahasa Jepangnya atau pakai katakana sensei? Iya, yang pertama saya lakukan itu ya mencari bahasa Jepangnya dulu. Biasanya saya pakai Weblio ya. Weblio itu kamusnya lumayan lengkap, ada kamus mengenai teknis juga ya, teknik pabrik-pabrik gitu ya, maksudnya alat-alat berat gitu, kadang ada juga di situ. Nah kalau nggak ada itu saya dengan modal keyword yang ada di terjemahan itu saya cari di Google aja, terus di searching hasil-hasilnya saya liatin satu-satu untuk tahu konsepnya itu sebenarnya apa sih gitu. Kadang ada istilah kayak banyak banget sih. Misalnya ada istilah yang dicari dalam konsep bahasa Inggris juga nggak ada, kayak misalnya ini pokayoke, tulisannya pakai katakana ya, pokayoke itu apa gitu. Nah kalau kayak gitu ya cari pokayoke di internet gitu ya, dicari satu-satu. Oh ternyata itu adalah mekanisme untuk mengurangi kesalahan produksi misalnya, jadi ketemu nanti di situ. Nah ketika kadang ya pokayoke itu udah menjadi istilah yang umum juga di pabrik-pabrik Indonesia, jadi kadang memang tidak perlu diterjemahkan, kita tidak perlu susah-susah cari istilah bahasa Indonesianya gitu. Nanti kalau misalnya kalaupun perlu dikasih itu dibikin footnote aja, biasanya saya bisa bikin kayak gitu. Pokayoke adalah sistem mekanisme yang berfungsi untuk mengurangi kesalahan produksi misalnya begitu. Jadi istilahnya di dokumen itu tetap pokayoke pakai alfabet ya. Nanti di bagian footnote-nya saya kasih tambahan seperti itu. Kira-kira. Terus misalnya kalau misalkan mau bikin
bikin CV atau apa gitu, misalkan kita mau ambil posisi HRD, itu kita nulisnya HRD atau di bahasa Jepangin sensei? Harus ada bahasa Jepangnya itu ya. Bahasa Jepangnya kalau HRD itu Jinji Bu. Oh. Ya, jadi Kalau misalnya buat ya terus kalau misalnya buat General Affair Department itu pakai apa sensei? itu juga masuknya General Affair ya. Iya. Apa itu General Affair ya? Iya Masuknya semacam HRD juga gitu di iya berarti masuknya Jinji Bu itu berarti. Jinji itu jinnya orang ya, jingnya orang, jinya tuh koto gitu. Nah itu bisa kita, misalnya kita menemukan hal tersebut, kita bisa search di internet ya, misalnya Nihon no Kaisha no Busho gitu misalnya, atau bagian-bagian di perusahaan Jepang. Jadi ketika kita tidak menemukan konsep itu di bahasa Indonesia atau di bahasa Jepang ya, mau nggak mau modal dengkul gitu. Kalau saya gitu, modal dengkul, cari search gitu ya, belajar dulu. Oh ternyata iya, jadi kita cari tahu General Affair itu tugasnya apa aja sih gitu kan. Kita cari tahu dulu definisi General Affair di perusahaan tersebut gitu. Karena ya kalau nerjemahin kita perlu komunikasi juga dengan klien gitu. Ini sebenarnya maksudnya apa sih, dan klien itu pasti bekerja sama dengan baik, karena kalau tidak bekerja sama nanti hasil terjemahannya juga kan beresiko nggak sinkron gitu ya dengan keadaan. Kayak gitu. Iya. Terima kasih sensei. Ya. Silakan yang lain. Sensei, Ya. saya mau nanya lagi satu. Kalau kita terjemahin misalkan dokumen dari Indonesia ke Jepang, itu keigonya itu sangat penting nggak sensei? Oke. Terima kasih Islan. Pertama, nerjemahin memang dalam bentuk sopan gitu ya, bahasa asalnya, bahasa Jepangnya. Jadi bentuk bahasa Jepangnya dulu kita harus, atau bentuk bahasa Indonesianya dulu yang kita cari tahu. Tapi kalau misalnya konteks isinya apa dulu sih ya. Kalau misalnya dokumen surat ya isinya ya suratnya juga surat apa dulu, bingung juga sih. Kalau email isinya biasanya sih pakai bentuk sopan ya, bentuk keigo, sonkeigo gitu, sonkeigo, kenjogo gitu ya. Itu kalau misalnya kita tidak punya kemampuan sampai ke sana, sebenarnya pakai desmas aja nggak apa-apa, teineitai gitu, desmas begitu, itu juga udah cukup sopan sih ya, daripada misalnya kita belum tahu dengan presisi ya, maknanya itu kita belum tahu dengan baik mengenai sonkeigo, kenjogo seperti itu, dan kita coba gitu, nanti takutnya itu beresiko ada nuansa yang hilang atau nuansa yang justru nemplok gitu, tambah kompleks gitu loh. Jadi beresiko seperti itu. Nah, supaya menghilangkan resiko, meminimalisir resiko itu, kita terjemahkannya ke dalam bentuk yang standar aja, desmas begitu ya. Jadi resiko itu bisa diminimalisir gitu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ya, jadi kalau penerjemah juga macam-macam interpreter itu ya. Kalau saya modelnya itu apa aja saya terima. Jadi mau nanti pokoknya untuk menerjemahkan bidang apapun saya terima. Tapi dengan resiko apa? Resikonya hasil saya nggak maksimal gitu loh. Tapi mau nggak mau saya harus nerima. Maksudnya kalau dalam posisi saya itu saya diposisikan udah nggak bisa milih pekerjaan gitu loh. Kalau misalnya saya kan ngajar nih, sambil ngajar, nah kadang saya pengen pemasukan tambahan, nah mau nggak mau saya harus nerima semua gitu, nggak milih-milih. Ada juga translator, interpreter yang milih-milih ya. Milih-milih itu ya untuk meningkatkan kualitas hasil kerjanya ya. Jadi kadang misalnya dia nggak biasa nerjemahin di bidang
pabrik kayu misalnya, saya nggak punya pengalaman gitu jadi dia nggak ambil gitu, ada yang seperti itu. Ada juga yang kayak saya gitu, mau apapun saya ambil gitu karena dengan cara itu saya belajar juga kayak gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Jadi untuk hasil terjemahan kali ini itu rata-rata sudah baik ya, walaupun ada beberapa kalimat yang menjauh dari konteks kalimat aslinya itu cukup jauh ya, tapi semoga dengan feedback ini bisa lebih presisi lagi untuk terjemahan ke depannya. Dan kalaupun misalnya ya tidak bisa menghasilkan, kalian merasa tidak bisa menghasilkan kalimat bahasa Indonesia yang bagus, itu sumber sebabnya itu macam-macam. Jadi bukan berarti kalian nggak punya pengetahuan bahasa Jepang yang cukup, atau bukan berarti kalian nggak cukup belajar, bukan begitu. Tapi kadang misalnya ya masalahnya tuh ada di bahasa Indonesia kita. Terus masalahnya juga ada kadang dari kita nggak research dulu gitu, itu masalahnya di situ. Jadi saya mulai translator dan interpreter itu benar-benar modal dengkul ya. Jadi apapun saya terima, justru dari situ ya saya banyak belajar juga gitu ya. Silakan ada yang lain, mungkin mau komentar juga boleh, mau tanya juga boleh. Terus gini loh, kalau misalnya kalian punya sesuatu yang kalian pikirkan mengenai mata kuliah ini, itu jangan sampai kalian nggak bisa menyampaikan ke saya ya. Jadi kita sama-sama berusaha supaya sesi ini bisa berkualitas gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Nggak ada? Untuk mekanisme penugasannya gimana? Ada yang bermasalah nggak? Enggak ya. Oke. Jadi mungkin tadi yang ini aja yang mau latihan shadowing dulu ya. Tapi tadi saya sudah jelaskan, kalau shadowing dulu itu beda ya nuansanya ketika kita jadi interpreter. Jadi saya harap bisa ikuti dulu metodenya. Jadi nanti kalau memang nanti dibutuhkan setelah UTS mungkin kita ngobrol lagi mengenai metodenya, mengenai mekanismenya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau komentar mengenai hasil pekerjaan kali ini, saya tutup saja perkuliahan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terus kalau kalian memang sulit untuk ikut Zoom, itu sama sekali nggak masalah. Maksudnya kalau misalnya ada yang kuotanya kepepet atau gimana, itu jangan sampai kalian memaksakan diri nanti kalau itu nanti saya usahakan, ini kan saya rekam juga nih, nanti saya usahakan supaya bisa diupload ke YouTube, terus nanti bisa kalian lihat kapan-kapan gitu ya, jadi bisa lebih ramah kuota gitu, jangan sampai memaksakan diri ya. Terus mengenai mekanisme penugasannya tadi saya sudah bicarakan, sepertinya nggak ada masalah. Jadi nanti untuk minggu ini nggak ada tugas tambahan, jadi nanti minggu depan kita omongin lagi yang tugas baru ya. Ya silakan. Tugas yang kemarin saya belum kumpulin teks. Kenapa? Tadi baru saya kirim. Oh iya, oke, makasih. Belum saya kirimin. Oke, ya, makasih banyak ya. Saya lupa saya mau tahu. Ya, nggak apa-apa. Oke, gitu aja ya. Udah nggak ada ya lagi pertanyaan, komentar? Ya, silakan. Presensi masih tetap di ini dia. Apa tuh? Presensi absen yang di. Oh iya. Masih pakai. Presensinya masih pakai yang di Google Classroom dulu aja ya. Siap. Oke, makasih banyak ya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya, baik. Pekerjaan kalian di minggu ini sudah oke, sudah baik. Hanya saja semoga dengan feedback ini kedepannya bisa lebih hati-hati lagi ya dalam menerjemahkan. Diperhatikan lagi bahasa Indonesianya ya, kesalahan-kesalahan tulisan gitu ya, itu penting banget ya, penting banget. Jadi mohon
sama-sama berusaha menulis dengan baik lagi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak ya. Ya. Yuk, makasih. Saya tutup ya. Iya, Sangga.